15 pertanyaan dari ChatGPT untuk Leo Giovanni. Nah, jadi hari ini gue bakal menjawab 15 pertanyaan dari ChatGPT, di mana ChatGPT-nya itu udah gue isi pakai informasi-informasi tentang diri gue sendiri. Dan pastinya ChatGPT ini bisa nyari informasi-informasi terbuka tentang gue, akun-akun TikTok gue di internet. Dan ini kita akan langsung masuk aja 15 pertanyaan dari ChatGPT untuk Leo Giovanni. Kapan terakhir kali kamu ngerasa pengen nyerah konten? Dan kenapa tetap lanjut? Oke, terakhir kali gue merasa pengen nyerah ngonten. Jujur selama 3 tahun ngonten, gak pernah sekalipun gue merasa kayak pengen nyerah atau pengen berhenti ngonten. Karena menurut gue udah melihat ngonten ini sebagai sebagai bagian dari diri gue sendiri, bagian dari bisnis gue, dan sesuatu yang emang pengen terus gue kejar sampai beberapa tahun ke depan. Belum pernah sekalipun sih gue merasa pengen nyerah atau berhenti ngonten sama sekali. Cuman, ya gue nggak mau bohong juga ya, pasti ada beberapa momen-momen atau hari-hari di mana gue agak males aja ngontennya. Tapi ya itu, kalian harus bisa bedain males dan mau nyerah. Itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kalian lagi nggak mood, males, mungkin di hari itu kalian lagi merasa nggak enak badan, pengennya cuman rebahan doang, atau kalian pengen istirahat dulu aja, ngambil break 2 hari, 3 hari, it's totally fine. Karena kita itu kan manusia ya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau misalnya kalian pengen ambil break sehari, ya udah, ambil aja break sehari, tapi besok tetap kembali dan lanjut ngonten lagi. Apa pendapat kamu ke orang yang bilang konten itu cuma buang waktu? Ngonten cuman buang waktu. Menurut gue sih, gue pernah baca satu quotes yang kira-kira tulisannya begini. The time you enjoy wasting is not a time wasted. Jadi intinya kalau waktu itu lu habisin untuk bersenang-senang dan lu enjoy, itu bukan waktu yang terbuang sia-sia. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngonten, gue nggak tahu ya teman-teman di sini ngonten itu tujuannya apa. Mungkin ada di antara kalian ngonten itu cuma untuk hobi. Ada yang ngontennya itu cuma untuk update kehidupan kalian ke teman-teman kalian. Ada juga yang ngonten itu untuk nyari duit. Selama ngonten itu bisa membantu kalian mencapai tujuan kalian yang tadi, ya menurut gue itu nggak sia-sia sih. Kalau misalnya yang bilang ngonten itu cuma buang-buang waktu, biasanya ya menurut gue adalah kalau kalian udah ngonten, tapi nggak sesuai atau nggak mencapai, atau arah konten kalian itu tidak menuju goals kalian. Nah, itu sia-sia. Contoh, udah jelas nih, kalian ngonten tujuan utamanya itu mau nyari duit. Tapi konten-konten kalian itu tidak membantu akun kalian itu untuk possible mencari duit. Misalnya, kalian kontennya itu cuman update-update kehidupan kalian, itu pun tanpa mengembangkan kualitas kontennya, posting video TikTok seakan-akan update status di Facebook. Brand mana gitu loh yang mau masuk tap in untuk collab sama kalian. Nah, jadi menurut gua, buat teman-teman supaya kalian nggak nyanyain waktu konten, pastikan sesuaikan dulu goals kalian dari konten dengan konten-konten yang kalian buat. Video TikTok kamu yang paling kamu banggakan apa dan kenapa? Wah, ini kayaknya pertanyaan dari ChatGPT ini lebih berkualitas dari banyak pertanyaan-pertanyaan random yang gue terima di internet ya. Keren juga nih ChatGPT. Salah satu konten yang paling gue banggakan itu podcast bareng Dr. Richard. Walaupun itu bukan konten yang gue buat untuk diposting di akun gue sendiri, tapi kan itu juga konten. Kenapa gue bangga banget bisa podcast bareng dengan Dr. Richard? Karena itu salah satu podcast, itu adalah podcast pertama gue. Gue pada saat itu diundang Dr. Richard untuk bantu salah satu projectnya Dr. Richard. Gue terbang dari Medan ke Jakarta. Awalnya itu hanya untuk meeting membahas project tersebut. Terus tiba-tiba Dr. Richard ngajak, lu mau nggak besok podcast sama gue? Di saat itu, gue adalah seorang anak dari daerah, nggak pernah podcast sama sekali. Tiba-tiba ditanyain, lu mau nggak podcast di tempat gue? Dimana pada saat itu, podcast Dr. Richard itu salah satu podcast terbesar, mungkin sekarang masih salah satu podcast terbesar di Indonesia ya, dengan audiens yang terbanyak. Dan gue sangat bangga pada saat itu gue memilih untuk, oke, gas aja dok. Besok gue datang ke studionya, kita syuting. Jadi podcast itu nggak cuma salah satu konten yang sangat gue banggakan, tapi menurut gue itu juga salah satu momen yang merubah arah hidup gue. Karena kalau nggak ada podcast itu, mungkin gue nggak akan berani untuk mengejar lebih dan pindah ke Jakarta. Pernah nggak dapet DM dari orang yang hidupnya berubah gara-gara nonton konten kamu? Sering banget. Itu mah, gue tiap malam itu kan nge-live ya, teman-teman ya, di TikTok. Gue sering banget sharing-sharing tentang trik jadi affiliate, trik konten di live gue. Karena mungkin gue udah konsisten ya, edukasi selama 2 tahun terakhir di TikTok. Jadi, ini bukannya mau nyombong atau apa, tapi emang setiap hari itu akan ada komen yang masuk ke live gue
menceritakan kalau mereka udah berhasil. Kadang beberapa juga gue ajak naik ke live. Ada yang udah berangkatin umroh sekeluarga gitu loh. Ada yang dulu PNS resign, sekarang GMV di TikToknya sebagai affiliate itu udah bermiliar-miliar. Banyak lah orang-orang yang gue lihat hidupnya itu berubah karena affiliate. Dan itu adalah salah satu hal yang paling gue banggakan selama menjadi seorang edukator atau content creator di TikTok. Kalau kamu harus mulai dari nol lagi, tanpa followers, strategi pertama apa yang kamu lakuin? Misalnya nih, gue harus balik lagi ke 0 followers ya, dengan pengetahuan yang udah gue punya sekarang. Hal pertama yang akan gue lakukan itu adalah menemukan personal branding yang emang mau gue bangun, niche yang mau gue fokusin, jenis-jenis konten yang emang mau gue fokusin. Konten kreator udah banyak banget. Afiliator udah banyak banget. Hampir semua jenis konten itu udah ada kreatornya. Jadi kalian itu harus bisa unik. Kalian itu harus bisa berbeda. Kalau kalian hanya jadi just another beauty creator, just another perfume reviewer, kalian nggak ada spesialnya gitu loh. Ini berbeda kalau kalian mulai di tahun 2021, 2020 di TikTok. Pada saat itu kreator belum banyak. Kalian nge-review produk beauty aja, itu kalian udah unik. Tapi sekarang bisa kalian lihat udah seberapa banyak kreator beauty. Gitu ya, yang cowok ada, yang cewek ada, yang entah cowok entah cewek juga ada, gitu loh. Yang nge-reviewnya sambil marah-marah, yang nge-reviewnya pakai jurnal, yang nge-reviewnya itu sambil flexing, semua jenisnya udah ada, teman-teman. Kalau gue harus mulai dari nol lagi ya, gue akan mencari sebuah atau membentuk sebuah personal brand yang emang unik, berbeda, dan gue akan fokus ngembangin personal brand itu. Apa hal paling bikin kesel dari algoritma TikTok saat ini? Sebenarnya banyak banget orang-orang yang menurut gue terlalu sering menyalahkan algoritma ya. Gini loh guys, kalau algoritma berubah, semua orang ikutan berubah algoritmanya, nggak cuman khusus di akun kamu doang. Artinya apa? Kalau misalnya masih ada akun orang lain yang FYP dan view-nya banyak, itu berarti dengan perubahan algoritma yang juga terjadi di kamu, dia bisa berhasil mempertahankan engagement-nya. Makanya kalau menurut gua nih, mau algoritmanya jungkir balik sekalipun, kalian harus menemukan keunikan ataupun hal yang membuat penonton tetap mau nontonin kalian. Mau algoritmanya berubah sampai bagaimanapun, ya itu tugas kita untuk tetap konsisten dan mengejar view. Sama halnya dengan gini, kalian mau berselancar nih. Nggak mungkin kan kalian yang mau berselancar tapi kalian nyalahin ombaknya mulu. Sedangkan jelas-jelas tuh di samping kalian, mau ombaknya gede, mau ombaknya kecil, tetap ada aja orang yang aman gitu berselancarnya. Nah, jadi daripada kalian nyalahin algoritma atau nyalahin ombaknya, mending kalian fokus ke apa hal yang bisa kalian ubah dari konten kalian atau diri kalian sendiri, supaya tetap bisa FYP, tetap bisa dapetin view, mau algoritmanya berubah sampai bagaimanapun. Jujur, menurut kamu, siapa kreator yang overrated di TikTok? Wah, ini pertanyaan ChatGPT-nya ini agak memancing-mancing permusuhan ya. Jujur agak kaget sih jawab pertanyaan ChatGPT gini, karena setelah gua taruh 15 pertanyaan untuk Leo Giovanni, itu HP-nya langsung gua kasih ke tim gua. Nah, jadi gua nggak tahu tuh 15 pertanyaannya apa. Konten kreator paling overrated menurut gua. Jadi gini, gua udah ngonten lumayan lama, gua udah sampai di titik bisa mengerti kalau semua orang yang konten di TikTok dengan konten jenis apapun itu sedang berjuang untuk mengejar goals-nya masing-masing. Ada yang kontennya flexing, ada yang kontennya itu ucapannya baik, santun. Ada yang kontennya itu sambil marah-marah, ada yang kontennya itu jualan banget, ada yang kontennya bagi-bagi duit. Gue udah sampai di titik bisa melihat kalau orang itu konten, it's just a content. Konten mereka tidak 100% merepresentasikan personality mereka yang sebenarnya. Nah, jadi menurut gua nggak ada konten kreator itu yang overrated, karena sekalipun dia overrated, belum tentu orang aslinya itu begitu loh. Gua udah sering banget ketemu banyak teman-teman yang di konten orangnya bagaimana, aslinya bagaimana. Di konten orangnya itu ceplas-ceplos, ngomongnya frontal. Ketika ketemu, itu orangnya introvert parah. Lu kalau ngomong sama dia itu nggak bakal ada feedback lagi gitu. Jawabannya itu jawaban tertutup, iya, tidak, oke, nggak oke. Gitu doang. Nah, jadi gue udah sampai di titik bisa mengerti lah semua orang konten itu punya tujuannya, bahkan nih teman-teman ya. Gue udah sampai di titik juga ketika ada orang yang bikin konten nge-hate gue, itu gue nggak marah sama sekali, karena mungkin aja itu part of kontennya dia, part of marketingnya dia, dan ketika kita bertemu di umum atau bertemu secara langsung, ya tetap akan temenan aja, tetap akan kenalan dan berinteraksi seperti orang biasa aja. Banyak orang takut muncul depan kamera. Dulu kamu juga gitu nggak?
Gimana cara ngatasinnya? Oke, ini gue udah sering banget cerita kalau dulu sebelum gue jadi content creator, ketika gue ngerjain tes MBTI, teman-teman bisa lakukan tes itu gratis juga di internet. Gue itu 70% sampai 80% introvert. Jadi sebelum gue mulai konten, selama gue kuliah, itu gue kupu-kupu banget. Kuliah pulang. Jadi gue datang ke kuliah, ikut kelasnya, pulang, main game. Ulang sampai 3 tahun. Nah, cuman konten ini udah merubah gue banget, nggak cuma merubah hidup gue, tapi merubah diri gue secara personal juga. Sekarang gue menjadi orang yang lebih terbuka, bahkan bisa punya banyak temen ya menurut gue. Bahkan sekarang gue udah sampai di titik yang kalau gue datang ke acara-acara kreator manapun, ya gue yakin lah di sana at least temen gue ada 3 atau 5 lah. Gitu. Atau gue kalau misalnya kenalan dengan si A, ternyata si A ini juga temenan sama temen gue. Nah, jadi menurut gue buat teman-teman yang takut muncul depan kamera atau mungkin nggak pede, itu normal banget. Gue udah melewati juga masa itu. Gue yakin terutama untuk yang introvert banget itu nggak gampang ya. Tapi coba aja gitu. Siapa tahu dengan kalian muncul, konten itu nggak cuma akan merubah hidup kalian, tapi juga merubah personality kalian menjadi yang lebih baik. Lebih penting yang mana? Skill konten atau mental tahan banting? Menurut gua, kalau misalnya di zaman sekarang ya, itu adalah mental tahan banting. Karena banyak sekali orang-orang yang dia punya potensi, skill kontennya bagus, idenya keren-keren, tapi ketika dihadapi dengan sedikit masalah, atau mungkin view videonya tiba-tiba lagi jelek aja, itu langsung nyerah, langsung stop, dan tidak mencapai potensinya mereka. Aplikasi-aplikasi editing itu udah canggih banget, teman-teman. Kalian nggak perlu yang sampai punya skill CGI Marvel gitu loh untuk bisa konten gitu. Kalian bikin konten yang nambahin subtitle doang gitu ya, cut-to-cut-nya rapi, udah itu udah jadi konten kan. Nah, jadi buat teman-teman di sini, mental itu penting banget sih. Mental untuk konsisten yang pertama, kalian tetap ngonten setiap hari, sempet nggak sempet, yang penting gimana kalian tetap show up every day gitu ya. Dan yang kedua itu persisten. Bagaimana caranya supaya kalian itu mau view-nya lagi naik, lagi turun, lagi ada masalah keluarga, lagi berantem sama pacar, lagi nggak mood, kalian tetap datang, kalian tetap show up, kalian tetap konten, kalian tetap posting. Jadi menurut gua, untuk sekarang mental itu lebih penting daripada skill konten. Menurut gua, kalian itu nggak akan bisa jadi konten kreator besar kalau nggak pernah dihujat sama sekali. Dan kalau kalian sudah dihujat, selama kalian nggak salah ya, selama kalian bukan yang kriminal ya, itu adalah salah satu achievement. Kalau kalian itu sudah mencapai posisi tersebut di mana kalian itu penting. Karena ingat teman-teman, orang itu nggak bakal ngobrol atau ngehujat orang yang nggak penting. Karena buat apa? Gitu loh. Tapi kalau kalian itu sesuatu yang penting, kalian itu something, kalian itu ada bobotnya, maka kalian akan jadi topik pembicaraan orang-orang. Pendapatan dari affiliate pertama kamu berapa? Reaksi kamu waktu itu gimana? Ini menarik banget. Teman-teman, gue kasih tahu ya, nggak akan ada feeling yang bisa menyamai kalian pecah telur pertama kali di affiliate TikTok. Itu feelingnya itu kayak kalian dapat gaji pertama gitu loh. Jujur, gue nggak pernah kerja sama sekali. Dari awal gue tamat kuliah, gue coba ngelamar kerjaan, nggak ada yang mau nerima, makanya gue jadi content creator. Mungkin banyak dari kalian yang tahu cerita itu. Tapi gue nggak tahu tradisi gaji pertama di Indo itu bagaimana. Cuman gue tahu ada beberapa negara itu tradisinya, gaji pertama mereka itu mereka akan pakai untuk makan-makan. Gaji pertama mereka itu akan mereka pakai untuk beliin hadiah untuk orang tuanya. Mungkin ya. Itu kan special. Gaji pertama. Sama halnya dengan komisi affiliate pertama atau pecah telur pertama, dapat penjualan pertama di TikTok. Ketika gue pertama kali dapat penjualan di TikTok, jujur itu happy-nya itu luar biasa walaupun nilainya itu paling cuman 30.000 apa 50.000 ya penjualannya. Komisi yang gue dapat paling cuman 5.000. Goceng doang gitu loh. Bayar uang parkir di mall aja nggak cukup. Tapi itu happy-nya luar biasa. Bahkan melebihi rasa bahagia gue sekarang ketika gue narik komisi ratusan juta gitu loh di TikTok. Karena ya feeling-nya udah biasa aja. Nah, makanya buat teman-teman di sini, gue juga berharap kalian semua bisa mendapatkan feeling itu sih. Walaupun gue nggak bisa menjamin kalian semua itu bisa narik komisi sampai ratusan juta atau miliaran, tapi at least kalian dapat feeling pecah telur pertama kali di TikTok deh. Karena itu rasa bahagianya itu nggak bisa digantiin. Apa mitos paling besar soal dunia affiliate yang kamu pengen semua orang berhenti percaya?
Mitos soal affiliate yang gue pengen semua orang itu berhenti percaya. Please banget stop berpikir kalau misalnya kalian itu saling interaksi dengan orang lain itu bisa membantu video kalian FYP. Konsep main TikTok itu nggak seperti itu, guys. Gue udah dagang ya di sosial media, udah coba ngembangin akun itu dari masa-masa Instagram. Gue tahu Instagram itu dulu ada follow for follow, like for like gitu ya. Itu gue lakukan juga pada saat itu. Tapi teman-teman kalian harus ngerti, Instagram itu beda banget sama TikTok. TikTok itu ada yang namanya FYP, di mana si algoritma TikTok ini akan membantu menunjukkan atau menyebarkan video kalian ke audiens yang sejenis, serupa dengan mereka yang berinteraksi dengan kontenmu. Artinya apa? Kalau kalian menyuntikkan engagement palsu, kalian saling berinteraksi, misalnya nih afiliator gitu ya, dia minta afiliator lain untuk saling bantu follow, saling bantu like, saling bantu share. Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ya video kalian itu nggak bakal bisa disebarkan ke calon pembeli kalian. Video kalian akan terus disebarkan ke sesama afiliator yang ujung-ujungnya mereka juga nggak akan beli produkmu, mereka juga nggak akan nonton videomu sampai habis, itu gue yakin. Ya karena siapa juga gitu loh yang mau nonton videomu sampai habis, toh tujuan mereka itu bukan karena tertarik sama videomu, tapi mereka cuma pengen sekedar, gue like video lu, ntar lu like balik ya. Nah makanya buat teman-teman di sini, please, TikTok itu cara mainnya itu bukan dengan janji-janjian saling interaksi, bikin konten yang bagus, bikin konten yang bisa dinikmati penonton kalian, orang-orang calon-calon pembeli kalian, ya, fokus pada kualitasnya, dan kejar FYP dari sana. Kalau bukan jadi FYP spesialis, kamu bakal kerja di bidang apa sekarang? Kalau nggak jadi FYP spesialis, nah ini gue nggak kebayang sih. Jujur gue sampai di detik ini, tiap hari gue bangun ya, gue bersyukur banget gue posting konten pertama gue. Karena kalau gue nggak melakukan itu, gue nggak tahu ini posisi hidup gue itu lagi ngapain. Gue dari kecil itu di kota Medan, sampai di titik gue akhirnya bisa mulai menghasilkan dari konten, memberanikan diri untuk pindah ke Jakarta, dan jadi Leo atau FYP spesialis seperti sekarang. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, kalau nggak jadi FYP spesialis gue bakal ngapain ya? Mungkin ya, cindo-cindo pada umumnya gitu ya. Lanjutin bisnis keluarga, mungkin jaga toko, kaos oblong seadanya, terus nunggu tiap siang itu ada rantang yang dateng, makan rantangnya, ngurus tim, hitung stok, malamnya pulang, main futsal bentar dulu sama teman, seminggu 2 kali. Habis itu besoknya ngulang lagi, berkeluarga, ngulang juga. Udah deh, sampai tokonya diterusin lagi buat anak. Ya mungkin itu ya yang bakal terjadi di gue ya. Gue nggak bermaksud bilang itu jelek atau bagus gitu loh. Tapi lebih ke itu yang gue rasa akan gue jalankan kalau gue nggak konten. Satu hal yang orang sering salah paham tentang Leo Giovanni itu apa? Oke, mungkin karena image yang ada di TikTok itu, gue sering banget ngasih edukasi, gue sering banget ngasih informasi-informasi, tips dan trik. Banyak sekali orang-orang itu yang menganggap kalau gue itu nggak bisa salah. Banyak sekali orang-orang yang menganggap itu gue tahu segalanya. Padahal teman-teman gue kasih tahu satu hal ya. Gue ketemu banyak banget mentor-mentor gue. Ada yang triliuner, ada yang mungkin ratusan miliar, ada yang terkenal banget. Rata-rata mereka itu selalu mendeskripsikan gue itu dengan satu hal, yaitu pembelajar. Nah, jadi mungkin di depan kamera itu kalian ngenal gue itu sebagai sosok yang seneng ngajar. Padahal di belakang gitu ya, gue itu sosok yang seneng banget belajar malah. Jadi kalau misalnya kalian ketemu gue di luaran gitu ya, gue adalah tipe orang yang kalau duduk di dalam ruangan, gue akan lebih banyak diem dan mendengar ketimbang bicaranya. Nah, karena itu hal yang gue suka. Gue seneng banget belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Gue bisa diem doang, dengerin experience orang, gimana hidup mereka berubah. Dari awal sampai akhir itu gue bener-bener pantengin. Dan nanti gue tanyain lagi pertanyaan-pertanyaan follow up-nya. Karena gue bener-bener pengen tahu bagaimana mereka merubah hidup mereka. Mungkin satu hal yang orang itu sering salah kaprah itu menganggap kalau Leo itu tahu segalanya. Padahal sebenarnya gue itu merasa kalau masih banyak hal yang gue nggak tahu dan harus gue dalemin. Kalau hari ini TikTok ditutup selamanya, langkah kamu berikutnya apa? Ya, sebenarnya agak dejavu ya guys, karena TikTok Shop udah pernah ditutup ya. Kalau teman-teman ingat di tahun 2023 akhir ya, itu TikTok Shop itu sempat ditutup 3 bulan. Pada saat itu, pemasukan gue itu balik ke nol. Ya ini benar-benar teman-teman, bahkan minus gitu. Kenapa minus? Karena pada saat itu gue udah punya tim. Dan gue lumayan bangga, sampai sekarang ini adalah cerita yang akan terus gue ceritakan. Ketika TikTok Shop tutup 3 bulan, tidak ada satupun tim yang gue lay off. Pada saat itu gue merasa dan gue percaya ya akan dibuka kembali. Nah untungnya emang dibuka kembali ya, dan ditutupnya cuma 3 bulan.
Tapi itu lumayan mengubah sudut pandang gue. Merubah cara gue melihat bisnis dan juga melihat industri. Dulu itu ketika kita itu menghasilkannya itu konsisten dan tidak pernah ada masalah secara makro, kita akan menganggap, wah, this thing will go forever gitu loh. Kayak ini bakal selamanya begini. Nggak akan ada masalah. Kita bakal terus cuan. Akun kita bakal terus grow. Sampai akhirnya door ditutup TikTok Shop-nya. Penghasilan nol, harus nanggung gaji tim. Dari sana gue mulai melihat kalau apapun itu bisa terjadi. Hal-hal yang tidak pernah kalian bayangkan sebelumnya, walaupun chance-nya kecil, itu bisa terjadi. Banyak hal yang udah gue rubah. Gue ada plan, gue jadi punya plan apabila TikTok Shop ditutup itu bagaimana. Kita siapkan juga cadangan kas yang cukup untuk runway kita beberapa bulan, bahkan 1 tahun, atau bahkan lebih dari 1 tahun gitu ya, itu kita udah siapin. Jadi in case kalau misalnya TikTok-nya tutup sekalipun, ya kita punya waktu untuk berbenah, mencari hal lain yang bisa kita kerjain, dan di saat yang sama, semua tim kita pastikan tetap sejahtera. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya ke gue secara personalnya ya, kalau TikTok Shop itu ditutup, menurut gue, ya gue akan pindah aja ke platform lain. Karena kan skill kontennya udah ada, mentalitas kontennya juga udah ada, followers dan audience juga udah ada yang ngikutin gue dan tahu gue, jadi ya gue akan pindah platform aja. Jadi kita hadapin aja perubahan yang terjadi. Pesan buat orang yang lagi nonton, tapi masih takut mulai konten atau takut gagal. Kemarin lucu banget ya, ketika gue nge-live, ada satu murid gue yang menginspirasi gue dengan quotes-nya dia sendiri. Jadi ini mungkin gue udah sampai di titik nggak cuman gue yang ngajar, tapi bahkan kadang gue juga belajar dari murid-murid gue sendiri. Jadi gagal itu pasti, sukses itu bonus. Nah, jadi buat teman-teman di sini, buat kalian yang mau mencoba, ya udah siapin aja gagalnya gitu loh. Secara chance, kalian kalau mulai bisnis, 90% bisnis itu gagal guys di 5 tahun pertama. Selalu lihat sesuatu itu sebagai kalian mencoba hal baru, kalian mengeksplor hal baru, tahu-tahu kalian dapat bonusnya. Satu keberhasilan aja, biasanya itu bisa nutupin puluhan kegagalan yang udah pernah kalian hadepin sebelumnya. Itu sih. Dan buat kalian yang mungkin sampai sekarang masih takut ngonten, percayalah teman-teman. Mungkin sekarang kalau kalian lihat orang konten itu kesannya itu masih aneh, kesannya itu masih cringe. Mungkin kalau kalian mau konten itu, kalian masih takut dikata-katain sama teman kalian atau keluarga kalian. Tapi gue yakin dalam 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, konten itu bakal jadi sesuatu yang biasa aja gitu loh. Bakal jadi sesuatu yang emang semua orang juga lakukan. Seperti halnya buka toko, seperti halnya jualan online. Itu bakal jadi hal yang biasa aja. Nah, jadi buat teman-teman, mulai dari sekarang, jangan sampai kalian ketinggalan momentum ini. Ya, karena kalau misalnya kalian nunda, sampai di titik konten itu udah jadi biasa aja, ya mungkin itu udah terlalu telat ya. Karena persaingan udah makin berat, dan kalian akan berhadapan dengan kompetitor yang jumlahnya nggak sesedikit sekarang. Saran dari gua, shoot aja dulu konten pertama kalian. Siapa tahu itu bakal jadi konten yang mengubah arah hidup kalian. Nah, kira-kira itulah jawaban gua untuk 15 pertanyaan dari ChatGPT. Gua speechless banget sama pertanyaan-pertanyaan ChatGPT. Sampai di titik yang gua agak kaget dan takut. Kira-kira informasi sebanyak apa yang dia punya tentang gua sampai bisa mengenerate ya pertanyaan-pertanyaan yang sedalam itu gitu loh. Gue bakal makin sering sharing konten-konten long form di akun YouTube gue ini. Buat teman-teman yang seneng dengan konten-konten seperti ini, coba aja deh komen kalian pengen gue bahas topik-topik apa lagi. Atau mana tahu kalian pengen gue bikin video yang lain, jawab 15 pertanyaan lagi dari ChatGPT tapi pertanyaan yang beda, boleh juga. Jangan lupa subscribe channel ini untuk nontonin video-video lainnya.